Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Amelia Rahmah, mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang, akan membahas salah satu dari kesulitan belajar, yaitu diskalkulia, dan bagaimana cara penanganan atau intervensi psikologis untuk anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Proses pembelajaran anak dengan kesulitan belajar membutuhkan beberapa strategi, seperti kesulitan membaca, kesulitan dalam ekspresi tulisan, dan kesulitan dalam proses berhitung. Ini merupakan bagian dari kesulitan belajar pada kelompok masalah prestasi akademik. Nah, dari klasifikasi tersebut, Santrok menyatakan bahwa terdapat 3 macam kesulitan belajar pada anak, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Intervensi atau penanganan psikologis yang pertama kita bisa ambil dari teori Jean Piaget. Nah, apakah teman-teman masih ingat dengan teori Jean Piaget? Mudah-mudahan masih ingat ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dari perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Adapun tahapan dari Piaget mengenai perkembangan intelektual terbagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor, yaitu sejak kelahiran sampai dengan usia 2 tahun. Kedua, praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. 3, operasional atau konkret, usia 7 sampai 12 tahun. 4, operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK memiliki fokus pada rentang usia anak-anak sampai remaja. Nah, jika kita lihat pada tahap perkembangan intelektual Piaget ini, maka ARBK termasuk dalam kategori ketiga, yaitu operasional atau konkret usia 7 sampai 12 tahun. Maka, penanganan yang tepat bagi tahap ketiga ini adalah: pertama, pengurutan. Pengurutan yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri-ciri lainnya. Sebagai gambaran, kita dapat memberikan balok mulai dari ukuran yang kecil hingga besar secara acak kepada anak. Kemudian, kita dapat meminta anak untuk mengurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Begitupun sebaliknya. Nah, setelah anak sudah mengerti dan memahami dengan seksama, kemudian kita dapat meminta anak untuk mulai mengerjakan beberapa soal berupa soal cerita dan soal pilihan ganda tentang pengurutan. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi merupakan kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme, atau anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan. Kita dapat meminta anak untuk menunjuk dan mengidentifikasi benda-benda mati yang ada di sekitar anak. Dan setelah itu, anak juga dapat diminta untuk menunjukkan benda hidup yang ada di sekitarnya. Kita juga dapat menyebutkan nama-nama benda, kemudian anak diminta untuk menentukan dan mengidentifikasi nama benda yang disebutkan, benda mati atau benda hidup. Yang ketiga, decentering.
Decentering yaitu ketika anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap gelas lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding gelas kecil yang tinggi. Yang keempat, reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Yang kelima, konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi gelas yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi gelas lainnya. Yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentris, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat menggunakan intervensi atau penanganan psikologis menurut teori Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan peran kemampuan orang lain di Zone of Proximal Development atau ZPD. Maka diperlukan keterlibatan guru di dalam proses pembelajaran langsung terhadap anak yang mengalami diskalkulia. Guru juga berperan di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimana menyatakan bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Artinya, guru harus membantu siswa untuk mengurangi kesulitan belajar yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan strategi atau cara untuk membantu anak yang mengalami diskalkulia dengan cara memberikan soal-soal secara bertahap dan berkelanjutan yang berpedoman pada teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky. Artinya bahwa kesulitan belajar pada anak yang mengalami diskalkulia ini dapat diatasi dengan cara dibimbing dan dibiasakan memecahkan soal-soal matematika tersebut. Nah, selain itu, ada cara lain untuk membantu anak yang mengalami diskalkulia, yaitu dengan cara melakukan pengulangan materi-materi yang telah diajarkan. Karena materi yang diajarkan, jika dilakukan pengulangan, akan mengaktifkan working memory sehingga anak tidak mudah lupa. Working memory akan selalu aktif manakala guru ketika memberikan pelajaran mengkaitkan dengan informasi yang telah diterima oleh siswa sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, sekaligus yang terakhir dari penanganan atau intervensi psikologis untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami diskalkulia, kita dapat mengambil dari teori John Flavel, yaitu teori metakognisi. Metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel, seorang psikologi dari Universitas Stanford pada tahun 1976, yang dimana John Flavel mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran siswa
pertimbangan, dan pengkontrolan terhadap proses serta strategi kognitif milik dirinya. Metakognisi memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika dan pemecahan masalah matematika. Terkait dengan hal tersebut, metakognisi merupakan suatu kesadaran siswa atau awareness, pertimbangan atau consideration, dan pengkontrolan atau pemantauan terhadap strategi serta proses kognitif diri mereka sendiri. Istilah metakognisi atau metacognition pertama kali diperkenalkan oleh John Levell pada tahun 1976. Metakognisi terdiri dari imbuhan meta dan kognisi. Meta merupakan awalan untuk kognisi yang artinya sesudah kognisi. Penambahan awalan meta pada kognisi untuk merefleksikan ide bahwa metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan tentang pengetahuan, atau berpikir tentang berpikir. Dengan menggunakan pendekatan metakognitif, konseli akan terlatih dan terbiasa untuk berpikir metakognitif dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya dalam pembelajaran matematika ini. Dengan demikian, pendekatan metakognitif atau metakognisi yang diterapkan tersebut dapat meningkatkan kemampuan matematik siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir matematis yang dia miliki. Adapun teknik metakognitif untuk mengatasi kesulitan dalam menghitung pada anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK dapat menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama menghitung jari. Menghitung jari adalah suatu cara berhitung matematika dengan menggunakan alat bantu jari. Contohnya seperti operasi kali, bagi, jumlah, kurang, dan lain sebagainya. Yang kedua, penjumlahan jari matika. Untuk penjumlahan bilangan satuan dan puluhan, kita bisa menggunakan jari tangan sebagai bantuan. Karena pada umumnya, anak-anak masih sulit untuk membayangkan bilangan satuan dan puluhan tanpa melihat banyak benda. Adapun keuntungan menggunakan jari tangan sebagai bantuan perhitungan penjumlahan adalah anak-anak akan lebih mudah membayangkan bilangan 0 sampai 10. Kalaupun susah untuk membayangkan angkanya, dapat langsung digambarkan dengan jari-jari tangan mereka sendiri. Selanjutnya, yang ketiga dan terakhir dari materi ini yaitu menggunakan media bola warna-warni. Dalam teknik ini, konselor dapat menggunakan media bola. Tujuannya untuk konseli dapat lebih mudah dalam memahami dengan menggunakan media audio visual. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.